Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang kami hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang mudah-mudahan dan insya Allah kita semua selalu dilimpahkan yang namanya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bersilaturahim, bermuajahah hablah mubarak. Selawat teriring salam tentunya tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'itnya, umumnya kaum muslimin dan muslimat, terkhususnya kaum mukminin mukminat, ya. Kita semua yang menyaksikan live streaming ini, mudah-mudahan kelak yaumil akhir kita mendapatkan pertolongan syafatul ujma dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku tercinta, alhamdulillah saya telah sampai di pondoknya Kisamiun. Ya. Kemarin-kemarin saya mau ke sini, ya saya belum pulih. Ya. Yang pertama, yang kedua, ya faktor ekonomi lagi ya, paham ya. Ya. Jadi saya ke sini pun ini berkat dari bantuan saudara-saudara kita juga. Amin, amin, ya. Jadi saya sampailah ke sini. Kenapa tujuan saya ke sini, sahabat? Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Kisamiun ya, sama-sama, yang telah membantu mencari saya, menyelamatkan Raden Saka ini. Mungkin kalau Kisamiun tak mencari, mungkin apa jadinya Raden Saka? Ya selamat-selamat, tapi tak tahu di mana rimbanya. Nah, mungkin di sebelah timur atau barat atau di mana kan? Nah, sedangkan alhamdulillah saya bisa kembali lagi, dan ini semua juga bantuan dari doa-doa Bapak Ibu semuanya. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan kasir ya, mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya akan dicatat amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Nah, ini saya mau izin sama Aki ini. Sebelum kita berbincang-bincang ini, saya ini mau mempromosikan dagangan saya ini. Ya, siap, Raden Saka ini. Iya. Karena ini salah satu ya usaha Raden Saka juga kan. Walaupun ya meriah lah kan. Tapi ini bukan sembarang, walaupun murah tapi khasiatnya ini. Iya, Nah, seperti biasa Bapak Ibu, yang namanya sehat ini adalah anugerah yang paling indah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan sehat ini kita butuh yang namanya perjuangan. Ya, percuma kita banyak uang ya, mobil mewah, ya rumah di mana-mana, kebun di mana-mana, tapi mohon maaf kalau kita tak sehat, bagaimana cara menikmatinya? Betul tidak? Nah, oleh karena itu di sini Raden Saka punya solusi yang terus-menerus Raden Saka tawarkan dan Raden Saka sampaikan tak bosan-bosannya. Karena mudah-mudahan, karena siapa tahu cocok, nah kan begitu, cocok-cocokan, ya. Jadi Anda lihat di sini adalah madu. Ini madu bukan sembarang madu Bapak Ibu ya. Ini madu sakti. Jadi madu ini tidak kosong, sudah Raden Saka rajah ya, sudah Raden Saka doakan. Jadi ini madu fungsinya ini banyak sekali. Dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, semua penyakit yang diderita oleh Bapak Ibu semuanya, insya Allah melalui wasilah madu ini itu bisa diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jelaskan satu-satu ya, panjangan. Ya. Jadi maharnya ini cuma 100.000 Bapak Ibu ya. Beli satu juga boleh, tapi jangan lupa ongkos kirimnya ya. Yang kedua ada minyak ruqyah Bapak Ibu ya. Minyak ruqyah Al-Madad. Nah, minyak ruqyah ini banyak sekali fungsinya Bapak Ibu ya. Jadi yang punya kakinya sakit, nyeri lutut, nyeri tangan, rematik, encok, nyeri cangkeng pinggang ya, nyeri sakit pinggang, sakit kepala, atau setelah jatuh dia kecetit, keseleo. Nah, ini bisa Anda oleskan dengan minyak ruqyah ini. Tetapi minyak ruqyah ini fokus kepada penyakit non medis juga Bapak Ibu ya. Jadi yang sering kesurupan, yang sering marah-marah ya, mudah emosi, silakan Anda malas ibadah. Nah, ini yang Anda oleskan di pundak nahawannya, di pundaknya sini. Sama maharnya 100.000. Oke. Berikutnya ada garam ruqyah. Nah, garam ruqyah ini paling laris ini Ki. Ya. Kenapa? Karena ini fungsinya luar biasa. Ini untuk non medis nih Ki. Jadi ini fungsinya ini untuk gangguan sihir, malas ibadah, rezeki seret, mudah emosi, menghilangkan was-was, tidak semangat beraktivitas, menghilangkan mudah panik atau cemas, sering melamun dan sering kesurupan. Jadi kalau sering kesurupan tabur aja ini. Iya. Jadi ini Bapak Ibu pakainya ya, Anda ambil air 1 bak, Anda taburkan garam ini, lalu apa tuh ke arah kanan dengan mengucapkan takbir 3 kali. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, niatkan dalam hati, tujuannya untuk apa? Ya Allah, jauhkanlah hamba dari sihir, santet, teluh, dan lain sebagainya. Dari orang-orang yang zalim kepada hamba, tolong jauhkan. Nah, baru Anda taburkan 3 kali ke ujung kepala sampai ujung kaki, secara mengalir 3 kali. Setelah itu bebas mandi sepuasnya. Ya, maharnya 100.000 juga. Keempat, ada namanya minyak wangi melati keraton. Nah, ini banyak macamnya, tapi fungsinya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Minyak wangi melati keraton. Ini selain untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, jadi minyak wangi melati keraton ini untuk kita biar lebih pede Bapak Ibu. Iya, apalagi untuk yang jomblo ini. Nah, yang untuk bagi yang jomblo-jomblo silakan Anda pakai minyak wangi melati keraton ini. Ya, tapi Anda gunakan dengan baik ya, karena ini untuk pemikat juga ini. Ya, Anda rasakan juga lah setelah pakai ini, bagaimana reaksi Anda, bagaimana reaksi orang-orang yang melihat Anda nanti, yang dekat dengan Anda ya. Maharnya 100.000 juga. Nah, ini berbeda. Sebentar. Ini berbeda nih, Bapak Ibu semua. Ini namanya wedang uwuh. Ya, minuman di pagi hari. Jadi wedang uwuh ini komposisinya ada kayu secangnya ini. Nah, ada kayu secang serut yang sudah diserut, terus ada daun pala, daun cengkeh, daun kayu manis, gagang cengkeh, jahe, dan gula batu kristal. Dalam satu kotak ini isinya 5 bungkus. Dalam satu bungkus itu bisa diseduh selama dua kali. Ini maharnya berbeda. Ini 150.000 ya. Yang belum mencoba, silakan dicoba ya. Bagaimana cara pemesannya Raden? Cara pemesanannya adalah Anda hubungi WhatsApp Raden Saka Lampung. Silakan di-save ya dan disimak. 0822 4669 9244 ya. Boleh juga ke WhatsApp Kisamion, boleh ya. Berapa nomornya? 0823 7384 5126 dan 5126. Nah, jadi sama aja nih ya. Ini partner setia saya Kisamion ini, nggak ada yang lain ini ya, sahabat ya. Jadi apa? Kenapa? Karena Kisamion ini kemarin sendiri ini mencari ini. Nggak ada yang lain mencari. Nah, artinya ya berdua inilah. Kalau nomor saya tidak aktif, silakan hubungi nomor WhatsApp Kisamion. Maharnya 100 ini 150.000 ya. Hubungi WhatsApp Raden Saka Lampung dengan nomor telepon 0822 4669 9244 ya. Saya lihat ini rombongan Dul Karim siapa? Dul Karim anak ceking itu nah. Oh, sama siapa Kliwon ya. Itu menyerang aki terus ini. Nah, ini gimana ini? Jadi mereka ini menyampaikan amanah awalnya untuk menginginkan saya ini datang ke gunung kematian tersebut, yang di tempat, yang dimana tempat Raden waktu. Oh, jadi mereka mengundang aki ini? Iya. Untuk apa? Untuk apa lagi? Ya, untuk katanya dalam penyampaiannya minta perdamaian. Minta damai. Di sisi lain kami ini sudah mempersiapkan yaitu jamuan seperti buah-buahan, makanan. Nah, di situ dia. Jadi mereka ini datang lagi karena tadinya saya sedikit mempermainkan karena enggak, tapi kenapa bisa tempur? Kalau minta damai seharusnya mereka enggak, ini yang keduanya mereka datang lagi. Akhirnya saya suruh lagi, gimana kalau pindahkan saja, jangan di gunung itu. Saya minta di dekat-dekat sini. Datang lagi mereka ini, Aki Aswo itu tidak ingin menuruti. Datang lagi mereka campur emosi. Seperti itu dia. Jadi ya mereka kemarin itu ya datang ke sini dengan emosi, tapi tidak saya ladenin. Udah, saya ajak bicara aja, tapi dia ajak bicara, tapi tidak saya ingin keluar. Bahkan mereka menyampaikan keluar. Kalau berani keluar, saya tidak keluar. Sempat panik itu sore itu kan, sampai ada sekali telepon. Tolong bantu lu kisah ini kan, katanya. Allah kata saya. Mana mau ke sana ini kan, posisi hujan terus. Iya, kan? Posisi hujan terus ini. Mudah-mudahan kata saya. Nah, tapi kan alhamdulillah ada pusaka ini ya. Yang bisa membantu. Alhamdulillah. Ya justru saya juga bersyukur nih Raden ada di sini, karena memang saya ini semalam juga tidak tidur ya. Antisipasi selalu menjaga karena dikhawatirkan mereka ini ya takut malam-malam datang sehingga saya masih lengah kan, mereka datang, makanya semalam itu tidur dan menjaga. Alhamdulillah di hari ini Raden menyempatkan waktunya untuk datang ke sini, artinya untuk membantu bagaimana ini selanjutnya ini. Saya khawatir lah, masa saya harus tinggal diam sedangkan Aki pernah membantu saya kan? Itu sudah saya pikir, cuman ya karena kronologi tadi kan ada faktor cuaca juga, jadi saya agak terlambat datang. Cuman begini, dan mereka ini sangat licik sekali. Jadi saya harap juga Raden jangan coba sekali-sekali lah ya. Kita bagaimana caranya, apa kita bertiga sama Ki Buyut untuk mendatangi mereka. Jadi karena informasinya mereka ini
paling tidak di hari ini akan datang nih Hari rencana. Oh ya, kebetulan sih. Karena memang mereka ini kan malam-malam ini pulangnya mereka ini kan seharusnya saya ini harus datang jam 5 katanya. Tapi saya tidak ingin gubris. Ya, alhamdulillah artinya Raden di sini takut mereka datang, berarti ada Raden sini untuk membantu kira-kira seperti itu. Jadi begini, kemarin itu saya menerawang lah, mencari. Jadi markas ini bukan hanya di Gunung Kematian. Seluruhnya. Iya. Ada satu aliran dan batu-batu yang sangat besar. Itu aliran tempatnya memang bagus lah. Tapi dijadikan ritual sama Ki Aswo itu. Nah, saya menemukan salah satu tempat di mana Ki Aswo dia melakukan namanya pertapaan lah. Jadi bukan hanya satu tempat ini Ki Aswo ini. Berarti banyak tempatnya. Banyak tempatnya Ki. Itu kata saya. Makanya saya ini mohon maaf ini kenapa saya tidak ngajak Ki Samiun karena saya sudah geram bener. Jangan ya, karena dikhawatirkan juga ya namanya Ki Aswo ini sangat hebat juga, takutnya apesnya lagi Raden sehingganya bisa tersekap oleh mereka. Jadi artinya kalau untuk sendiri ya jangan dulu lah. Begitu. Karena dikhawatirkan oh ya terjadi seperti kemarin ini ya kan. Itu khawatirannya. Iya, itu jadi pelajaran bagi Raden Saka. Ya, itu jadi pelajaran dan alhamdulillah saya telah dibekali oleh Bunda Rati. Jadi ada salah satu mustika belum saya share, memang belum saya share, sengaja saya diamkan takutnya nanti dibilang pamer juga kan. Iya. Jadi disitulah kekuatan tersebut karena terbukti Mat Kidal menyerang pun geli ini kita ini. Geli, terasa geli Mat Kidal. Iya. Nah Mat Kidal inilah jaket saya pun sudah saya temukan. Rupanya Mat Kidal mas. Alhamdulillah sudah ketemu jaket. Nah kemarin saya janjian lagi, kata dia ketemuan di salah satu gubuk. Kelengkeng. Sampai sana nggak ada lagi, datang lagi sendiri. Ya, saya kerjain. Ya artinya Ki Aswo ini tidak ingin dia ini tempat hanya memastikan tempat di Gunung Kematian itu. Ya seperti itu. Karena memang dijanjikan oleh Raden Saka ini tidak ada kunjung tiba, yang ada hanya Makidal saja. Nah itu seperti itu. Gitu. Jadi memang saya khawatirkan Makidal ini tangan kirinya si Aswo ini. Mungkin saja Raden Saka dipermainkan oleh Makidal ini seperti itu caranya. Nah, makanya itu. Nah ini saya minta solusi sama Bapak Ibu semuanya. Oh ya. Ya sama saudara-saudara semuanya. Kata saya, apakah harus dipatahkan kakinya atau bagaimana? Kata mereka setuju, benar Raden. Iya. Jangan kasih ampun lagi. Nah, ini saya mencari ini Ki. Ya mudah-mudahan nanti mereka datang kan? Ya. Mereka bersama-sama. Jadi kalau mereka datang, saya ini nggak gentar lagi ada Raden Saka di sini. Kalau mau saya patahkan benar, saya mau buktikan ini sama saudara semua. Karena kemarin itu saya terus terang aja nih ya, Bapak Ibu semua ya. Saya masih kasihan kepada beliau. Kenapa? Karena dulu dia pernah mengikuti saya. Nah itu. Pernah membantu saya, jadi saya masih. Jadi dikasih harapan dulu ini ya, kalau diharap kasih harapan, caranya dia berubah seperti itu kan. Satu kali kesempatan, dua kali kesempatan, nah ini ketiga kali nih. Kalau hari ini dia ketemu, maka hati-hatilah itu sama Kidal ya. Walaupun dia menyaksikan ini, ya jangan sampai kau kabur ya. Jadi seharusnya memang harus diberi efek jerah juga Ren, karena memang seperti penyampaian Raden kepada si Mat Kidal itu tidak dengar. Ya, artinya dikasih efek jerah supaya dia merasakan rasa sakit sehingga dia mengeluh kan seperti itu. Ya, aku bisa melihat lah penampilan saya kalau sudah membawa sorban merah. Wah, luar biasa Den ya. Sudah berperang ini. Iya, ada urusan. Merah berani Den ya, iya. Karena saya habis-habis, saya sudah disiksa. Apalagi Kliwon apa si Dulkarim itu kemarin. Habis perut saya itu. Gebuknya Ki. Oh, sedangkan saya terikat. Dan bahkan yang saya pastikan kronologis Ki Aswo ini Den. Si Barja ini pernah saya muntah darahkan, tetapi yang diherankan Dulkarim serta Kliwon diam saja. Dan ternyata penyampaian Kliwon gampang sekali untuk mengobati daripada luka dalam yang Barja sebelah itu. Oleh Ki Aswo ini. Ya, artinya sangat sakti Ki Aswo ini. Hati-hati Dan ini. Kalau hari ini dia datang, pokoknya tidak saya kasih ampun. Saya akan tepati janji Raden Saka Lampung. Oleh karena itu, jangan sampai Anda kelewatan untuk menyaksikan tayangan-tayangan terbaru dari Raden Saka Lampung maupun dari Ki Samiun Official. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Kalau sudah subscribe, saya doakan panjang umur. Amin, amin. Nah, ya, saya doakan rezekinya berlimpah dari segala arah manapun. Saya doakan hidupnya bahagia terus. Amin. Jadi begitu, Ki. Saya ini. Baik. Sekali lagi terima kasih lah. Saudara ini berawal dari berdua dulu, tak masalah. Ketiga sama Mamba. Pelan. Tugas kita kan berdakwah nih. Nanti kita ambil satu persatu dari mereka. Ya. Kita bentuk, kita ajarkan, kita jadikan. Sebagai pelajaran itu ya, Mat Kidal kan si siapa Opet itu nggak muncul lagi sampai sekarang itu kan? Tak kemana rimbanya si Opet itu? Wah, hilang telan bumi itu. Allahu Akbar. Jadi terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu semua ya. Ada yang mau sampaikan? Cukup ya. Takut mereka ini lagi ya.
Keburu datang nanti malah kepotong live kita. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Yang ingin memesan produk-produk dari Raden Saka Lampung, silakan untuk menghubungi WhatsApp Raden Saka Lampung ya, Pak Bu ya, dengan nomor telepon 0822 46699244. Silakan di save nomornya, di save nggak apa-apa ya. Jikalau saya ada waktu maka saya akan balas. Ini untuk apa sombong-sombong di dunia ini. Terima kasih, mudah-mudahan ketika kita bermusyawarah di WhatsApp tersebut mendapatkan solusi untuk menyembuhkan kesehatan penyakit ya, penyakit Bapak Ibu atau saudara, handai tolong, adik kakak semuanya yang belum kunjung sembuh. Nah, di sini apalagi masalah non medis nih Bu ya. Masalah non medis silakan untuk berkomunikasi dengan Raden Saka, karena Raden Saka punya guru yang memang tugasnya untuk non medis, jinjin fasik dan lain sebagainya ya. Terima kasih untuk semuanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illazi tanahalu bil qadwa tanfariju bil qurbu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil khaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biadadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu semuanya, oke, aman ya. Bapak Ibu semuanya, selawat. Ya, permintaan Raden Saka perbanyak selawat. Karena selawat ini walaupun kita tak ikhlas tetap diterima. Kenapa? Karena sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah sudah berselawat. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah siapa kita? Kenapa kita berselawat? Karena safatul ujma itulah yang kita harapkan semuanya Bapak Ibu. Tidak ada pertolongan lain kecuali safatul ujma itu ketika kita meninggal dunia. Sering Raden Saka katakan, jangan kira setelah meninggal dunia perkara ini selesai. Ingat, justru banyak yang harus kita pertanggungjawabkan setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itu, ya jaga istiqomah Anda, jaga ketakwaan Anda. Takwa dalam arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan kita semuanya. Ya, mudah-mudahan semuanya, ya saya yakin ini orang-orang hebat semua. Saya yakin ini yang menyaksikan ini orang-orang benar-benar bertakwa. Jadi saya bersama Kisamion mau pamit undur diri Bapak Ibu. Ya, jangan lupa untuk menyaksikan tayangan ini karena takut mereka nanti datang. Kata Kisamion tadi ada firasat mereka akan datang karena memang menunggu mungkin mereka menunggu takutnya. Ya, sekali lagi ya, ingin pesan produk Raden Saka, jangan lupa untuk menghubungi WhatsApp Raden Saka Lampung. Terima kasih untuk semuanya. Saya bersama Kisamion mau pamit dan undur diri. Apabila ada kesalahan dan perilaku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah, khilaf, dan dosa. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.